Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam Pancasila. Baik, perkenalkan nama saya Selvianti Beraa dengan NIM A32124006. Saya dari kelas A, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Baik, maksud dan tujuan saya dalam pembuatan video kali ini yaitu guna memenuhi tugas mata kuliah dari Pendidikan Multikultur dengan dosen pengampu dengan hormat saya sebut namanya Bapak Dr. Hasdin SPD MPD. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai dua materi. Yang pertama mengenai sejarah dan perkembangan pendidikan multikultural, dan yang kedua yaitu keragaman budaya dalam masyarakat Indonesia. Baik, di sini saya akan menjelaskan pertama yaitu mengenai sejarah dan perkembangan pendidikan multikultural. Nah, sebelum itu mari kita mengetahui apa sih maksud dari kata pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural merupakan pendekatan pendidikan yang menghargai keberagaman budaya, agama, suku, bahasa, dan latar belakang sosial sebagai kekayaan bangsa. Nah, kemudian adapun tujuan dari pendidikan multikultural tersebut yang terbagi dari 4 bagian. Yang pertama yaitu guna mengembangkan sikap toleransi, yang kedua mengurangi diskriminasi, yang ketiga menciptakan keadilan dalam pendidikan, dan yang keempat yaitu menanamkan kesadaran hidup dalam masyarakat. Selanjutnya kita masuk pada faktor munculnya pendidikan multikultur, di mana ada 2 faktor penyebab munculnya pendidikan multikultur tersebut. Yang pertama itu ada faktor global. Faktor global ini seperti adanya gerakan hak asasi manusia, selanjutnya perjuangan kesetaraan ras dan etnis yang terjadi di Amerika Serikat pada tahun 1960-an, dan selanjutnya adanya tuntutan pendidikan yang demokratis dan inklusif. Dan dalam faktor nasionalnya itu yaitu lebih dari 1.300 suku bangsa, dan kemudian adanya ratusan bahasa daerah dan juga beragam agama dan kepercayaan di Indonesia. Selanjutnya kita masuk dalam sejarah awal pendidikan multikultural di Indonesia, di mana terbagi atas 2 bagian, yaitu masa sebelum kemerdekaan dan juga masa awal kemerdekaan. Nah, pada masa sebelum kemerdekaan, di sini pendidikan itu digunakan untuk membangun kesadaran kebangsaan, dan juga di sini tokoh Ki Hajar Dewantara menanamkan nilai persamaan derajat dengan penghormatan terhadap budaya lokal. Yang kedua itu pada masa awal kemerdekaan, di mana pendidikan berorientasi pada pembentukan identitas nasional. Kemudian di sini semboyan Bhinneka Tunggal Ika menjadi dasar penghargaan terhadap keberagaman. Nah, selanjutnya kita masuk pada perkembangan pendidikan pada era Orde Baru. Nah, di sini dalam perkembangan pendidikan dalam Orde Baru adapun karakteristik pendidikannya yang terbagi atas 3 bagian. Yang pertama yaitu menekankan persatuan dan stabilitas nasional. Yang kedua yaitu kurikulum bersifat sentralistik. Yang ketiga, perbedaan budaya kurang mendapat ruang dalam pembelajaran. Nah, dalam perkembangan pendidikan pada era Orde Baru, di sini ada pun dampak dari perkembangan pendidikan pada Orde Baru tersebut, di mana yaitu memperkuat identitas nasional dan juga pendidikan cenderung bersifat seragam, dan keberagaman budaya belum sepenuhnya itu diapresiasi. Nah, kemudian pendidikan multikultur ini berkembang lagi
dengan disebut yaitu era reformasi pada tahun 1998. Di sini seperti munculnya demokrasi, munculnya hak asasi manusia, pengakuan terhadap keberagaman budaya. Nah, dalam perkembangan pendidikan multikultur pada era reformasi yaitu tahun 1998, di sini ada faktor pendorongnya yang dimana terbagi atas 3 bagian, dimana adanya konflik sosial bernuansa SARA di berbagai daerah. Yang kedua, tuntutan desentralisasi pendidikan, dan yang ketiga yaitu penguatan nilai demokrasi di masyarakat. Baik, selanjutnya saya akan masuk pada materi yang kedua, di mana di sini mengenai keragaman budaya dalam masyarakat Indonesia. Sebelum kita masuk lebih dalam, perlu kita mengetahui apa pengertian dari keragaman budaya tersebut. Keragaman budaya adalah keadaan masyarakat yang memiliki berbagai macam budaya, adat, istiadat, bahasa, terus kesenian, pakaian, makanan, dan tradisi yang berbeda-beda. Selanjutnya, saya akan masuk pada bentuk-bentuk keragaman budaya di Indonesia, di mana ada beberapa bentuk keragaman budaya di Indonesia. Yang pertama yaitu keragaman suku bangsa, keragaman bahasa daerah, keragaman pakaian adat, keragaman kesenian, keragaman rumah adat mereka, keragaman makanan tradisional mereka, dan yang terakhir yaitu mengenai keragaman tradisi dan adat istiadat setiap wilayah. Nah, selanjutnya adapun faktor penyebab keragaman budaya di Indonesia. Yang pertama itu yaitu kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari banyaknya pulau. Yang kedua yaitu perubahan lingkungan alam setiap daerah. Yang ketiga yaitu sejarah dan perkembangan masyarakat yang berbeda-beda, dan juga perbedaan adanya suku, bahasa, dan adat istiadat masyarakat. Nah, selanjutnya adapun tantangan dalam keragaman budaya di Indonesia. Yang pertama yaitu globalisasi, yang kedua kurangnya minat generasi muda, yang ketiga yaitu perbedaan budaya dapat menimbulkan konflik dan komersialisasi budaya. Nah, dalam hal ini adapun manfaat keragaman budaya di Indonesia, yaitu memperkaya kebudayaan nasional dan kemudian menjadi identitas bangsa kita, dan juga dapat memupuk toleransi serta menumbuhkan sikap saling menghargai antar masyarakat. Nah, apa sih upaya yang dapat dilakukan untuk melestarikan budaya ini? Yaitu dengan kita mempelajari dan memperkenalkan budaya lokal ke generasi muda, melestarikan bahasa daerah. Contohnya kita berkomunikasi dengan sesama kita itu jangan malu menggunakan bahasa daerah kita, kemudian menjaga kesenian dan tradisi kita, mengikuti kegiatan budaya dan menghargai keberagaman budaya. Baik, sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya mengakui pasti banyak kesalahan dan kekurangan kata di dalamnya. Untuk itu saya mohon maaf jika ada kesalahan kata tersebut. Saya mengakhirinya dengan mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.